Sang surya tetap bersinar, syahadat dua melingkar, warna yang hijau berseri membuatku rela hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasa sholihin fatazawwadu bitta'ah wa qamu ala aqdamihim muntadhirina as-sa'ah khassahum min ibadihi wa asma'ahum ladhidha khitabihi wa waffaqahum lil muhafazati ala sholati wal jamaah. Ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah ala ahsani bidha'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa, kami hormati jajaran pimpinan Muhammadiyah di Jaten, dan hadirun hadirat sekalian yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tapi saya yakin insyaallah kita semuanya pantas dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua, khususnya nikmat iman dan Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita semuanya sudah yakin 100%, tidak ada keraguan sedikit pun bahwa nikmat yang paling besar untuk urusan dunia akhirat kita ini adalah nikmat iman, nikmat Islam. Tidak ada nikmat yang lebih besar dari ini. Karena dengan nikmat ini insyaallah bapak-bapak ibu-ibu, kita semuanya akan bahagia di dunia sampai ke akhirat nanti. Tapi tanpa nikmat ini semua manusia akan menderita nanti di akhirat. Maka mari kita jaga nikmat iman ini, nikmat Islam ini, hidayah ini, jangan sampai pernah lepas dari kita, dari keluarga kita. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, kita pun juga wajib bersyukur kepada Allah, selalu bersyukur kepada Allah. Karena ternyata sekarang pun kita masih mendapatkan nikmat yang paling besar untuk urusan dunia kita. Napa Bu? Nikmat yang paling besar untuk dunia kita ini apa? Apa itu? Sehat. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa hadir di masjid ini berarti sehat. Raketang pilek-pilek sithik ngono nggih. Rada dingklang-dingklang sithik ngono lho. Rada budek sithik ngono lho. Tapi bisa kesini insyaallah kita termasuk yang masih sehat. Mengapa saya katakan nikmat sehat paling besar urusan dunia, nikmat paling besar? Karena dengan nikmat sehat ini kita bisa menikmati dunia. Dan tanpa sehat semua kenikmatan dunia hilang bapak-bapak ibu-ibu. Jenengan bisa bayangke lah, kita punya tabungan 1 miliar, punya rumah magrong-magrong, punya mobil mewah ya. Tapi kita di UGD, kondisinya koma, sudah selesai itu, nggak ada yang bisa dinikmati. Makan yang paling mahal saja, terus pahit dong, nggak bisa. Tapi dengan sehat insya Allah kita bisa menikmati hidup di dunia. Maka mari kita syukuri nikmat ini untuk terus kita gunakan
taat kepada Allah, mencari ridha Allah, memperbanyak amal ibadah untuk mengumpulkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, saya yakin meskipun bapak-bapak, ibu-ibu, saya mendapatkan informasi dari panitia bahwa pengajian kita ini adalah pengajian perdana, pengajian yang pertama. Tapi saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu sebenarnya sudah biasa ikut pengajian. Maka saya mau tidak diberi judul sama panitia itu, mau ngambil judul apa ya? Kira-kira juga sudah pernah dikaji. Tapi saya teringat ayat ini, surah Az-Zariyat ayat 55. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa dzakir, dan teruslah, tetaplah kalian memberi peringatan. Fa innar dzikra, karena peringatan-peringatan itu tanfa'ul mukminin, selalu memberikan manfaat kepada orang mukmin. Jadi meskipun mungkin ayatnya diulangi, hadisnya ya hanya ulangan saja, tapi insya Allah pasti akan membawa manfaat bagi kita. Bapak-bapak, ibu sekalian yang berbahagia, tema kita yang kita tampilkan untuk hari ini tentang al-Islam. Mengapa Allah pilihkan nama dari agama kita itu al-Islam? Islam itu artinya apa, Bu? Islam artinya apa itu? Secara bahasa saja dulu. Al-Islam memiliki banyak makna ternyata. Islam itu punya makna taat. Al-Islam itu juga punya makna tunduk. Al-Islam itu punya makna patuh. Jadi orang Islam itu orang yang taat, orang yang tunduk, orang yang patuh dengan aturan-aturan Allah. Itu Islam. Islam juga punya makna berserah diri. Artinya orang Islam itu yang adalah orang yang selalu pasrah bongkoan kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, mentaati perintah-perintahnya. Al-Islam itu juga punya makna assalam, damai. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, kita juga mendengar ada lagu Dinus Salam, agama yang mengajarkan perdamaian. Itu al-assalam. Islam juga punya makna selamat, as-salamah, selamat. Artinya orang Islam insya Allah orang yang akan selamat baik dunia maupun di akhiratnya nanti. Dan Islam juga punya makna as-salim, artinya bersih. Artinya orang Islam itu adalah orang yang bersih, bersih hatinya, bersih pikirannya, bersih perbuatannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, inilah ternyata rahasia mengapa Allah memberikan nama agama ini dengan al-Islam. Jadi insya Allah orang Islam itu orang yang selalu taat, berserah diri kepada Allah, yang selalu menyebarkan perdamaian dan kedamaian, yang insya Allah selamat dunia akhirat, dan insya Allah selalu bersih hatinya, pikirannya, dan perbuatannya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, ini tadi baru membahas secara bahasa. Kalau secara istilah sekarang, ma huwal Islam? Bu, Pak, kalau ada yang bertanya kepada kita, anggap saja ada saudara kita yang belum mendapatkan hidayah, mulai tertarik dengan agama kita. Mas, Pak, Mbak, Bu, janjane Islam kuwi apa? Kira-kira jawaban kita apa, Pak? Mungkin kalau saya sebarkan kertas ke bapak-bapak, ibu-ibu, dan pulpennya, saya minta dijawab apa itu Islam. Saya yakin jawabannya nanti beda-beda. Coba ibu, kira-kira kalau saya minta tadi jawabnya apa kira-kira? Saya yakin jawabannya bisa berbeda-beda. Jawaban berbeda-beda itu belum tentu salah loh, karena bisa dilihat dari berbagai sisi.
Saya pernah belajar di Baghdad tahun 93 sampai 2002. Jadi 9 tahun. S1, S2 saya itu di Baghdad, waktu itu presidennya masih Saddam Hussein. Sebelum dieksekusi itu ya. Karena dihancurkan sama Amerika. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Salah satu guru besar Universitas Baghdad, tempat saya belajar dulu di sana, di Irak, Baghdad, Irak itu, adalah Profesor Dr. Abdul Karim Zaidan. Punya kitab ini namanya Usulud Dakwah. Di dalam kitab Usulud Dakwah, jenengan kalau penasaran bisa di-download gratis ini. Download itu bahasa Arabnya tahmil kitab Usulud Dakwah. Ini dapat kitab ini full. Dan saya punya di rumah persis ini. Termasuk warna covernya hijau seperti ini. Usulud Dakwah. Di dalam kitab ini Profesor Dr. Abdul Karim Zaidan mendefinisikan Islam itu 6 definisi. Jadi kira-kira nek kita kaji itu teko awal iki ya dirampung itu nanti. 6 definisi. Maka hanya beberapa definisi saja nanti yang kita coba ulas secara singkat. Bapak-bapak, ibu-ibu, coba nanti di cross check. Jawabanku mau ngene iki kira-kira cocok napa mboten? Ternyata jawaban yang paling kuat dan paling akurat itu adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini hadis yang cukup panjang. Bahas hadis siji saya sudah sampai siang tidak bisa. Tapi nanti kita hanya potongkan saja dari hadis ini. Ini dimulai dari ceritanya sahabat Umar bin Khattab. Bainama nahnu 'inda Rasulillah, suatu saat kami ini sedang bersama Rasulullah. Jadi kira-kira waktu itu Umar bin Khattab bercerita, kita para sahabat itu sedang berada di tengah-tengah Rasulullah. Ternyata kira-kira para sahabatnya dengan Rasulullah. Zata yaumin, suatu hari, istala'a alaina rajulun, tapi tiba-tiba datang seseorang mendekati Rasulullah. Syadidu bayadhi thiyab, bajunya sangat putih. Syadidu sawati sya'ri, rambutnya sangat hitam. La yura alaihi atharus safar, ora ketok nek adoh dari perjalanan jauh. Biasanya kalau orang dari perjalanan jauh kan kusut itu, wajahnya kusut, kira-kira begitu. Tapi ini klimis, rapi, tidak ada tanda-tanda dia itu datang dari jauh. Wala ya'rifuhu minna ahadun, tapi aneh, tidak ada satupun dari kita itu yang kenal. Saya yakin bapak-bapak kalau ibu-ibu ngelihat kanan kiri kita, ya paling tidak kenal. Oh bu itu, oh pak itu, paling tidak kenal. Tapi waktu itu nggak ada satupun yang kenal. Siapa orang itu? Hatta jalasa ilan nabi, maka dia tahu-tahu duduk di depan Rasulullah. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, beliau itu nempel ke dengkulnya, lututnya itu ke lutut Rasul. Bayangkan, Rasul sedang bersila, ditempel ke itu lututnya, ke lutut Rasul. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan telapak tangannya diletakkan kedua paha Rasul. Bayangkan, slot depan pahanya telapak tangannya ditempelkan ke pahanya Rasul. Kemudian waqala, kemudian dia bertanya, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni 'anil Islam, beritahu aku, apa itu Islam?" Ini kalau para ulama menyebutnya ummul hadis. Bapak-bapak, kalau ummul Quran apa itu? Induknya Al-Quran, ibunya Al-Quran apa? Surah Al-Fatihah itu ummul Quran. Lah ini menurut para ulama ummul hadis, induknya hadis. Karena kira-kira undurannya hadis ya di dalam hadis ini. Hadis ini berbicara tentang mahwal Islam, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, apa itu hari kiamat, apa tanda-tandanya, itu di dalam hadis ini. Kalau kita bahas satu persatu cukup panjang. Tapi saya hanya membahas tadi yang bertanya tadi. Tapi yang menarik, 3 hari setelah itu Rasul bertanya, sahabat-sahabatku, kemarin tahu siapa yang datang kepadaku?
yang nanya tentang Islam iman itu. Wahai Rasulullah, kita tidak ada yang tahu. Maka Rasul menjawab, itu adalah Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan agama ini kepada kalian. Ternyata yang datang tadi malaikat Jibril, tapi dengan rupa bentuk manusia. Itu salah satu cara Allah mengajarkan al-Islam. Bapak-bapak ibu sekalian yang berbahagia, lah tema kita yang tadi yang saya kasih warna biru itu. Islam itu apa? Islam itu antasyhadain. Ini definisi yang pertama, yang paling akurat karena ini jawabannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Islamu antasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas salat wa tu'tiyaz zakat wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ternyata Rasul ditanya Islam itu jawab rukunnya. Kalau kita sebut Islam itu kamu bersyahadat, alhamdulillah kita sudah bersyahadat untuk menjadi seorang muslim. Kemudian wa tuqimas salat, kamu mendirikan salat 5 waktu. Insyaallah kita semuanya juga sudah melaksanakan mendirikan salat 5 waktu. Kecuali ibu-ibu yang masih muda-muda itu pasti ada hari liburnya. Kalau hari libur ya memang wajib libur, tidak boleh sholat di hari-hari libur tersebut. Waktu tiaz zakat, dan kalian mengeluarkan zakat. Jadi orang Islam itu berarti wajib mengeluarkan zakat, tapi bagi yang sudah terpenuhi syarat-syarat wajibnya. Di antaranya penting itu, yang paling penting hartanya sudah mencapai nisab. Nisab itu batas minimal orang wajib zakat. Itu nisab. Nisabnya berapa kalau kita punya uang itu, punya harta itu. Nisabnya kalau dalam hadis isrina mithqal atau isrina dinar. 20 mithqal atau 20 dinar. Kalau kita punya uang sebesar 20 dinar, berarti uang kita sudah mencapai nisab, sudah masuk kriteria wajib zakat. Permasalahannya 1 dinar itu berapa? 1 dinar itu 4/4 gram emas 24 karat. Karena 20 dinar berarti 20 kali 4/4. 20 kali 4 80, 1/4 kali 20 ketemunya 5, maka ketemulah angka 85 gram emas 24 karat. Itu uang kalau sudah kita miliki senilai itu berarti kita sudah disebut kaya. Anggap saja kalau 1 gramnya itu 1 yuto, berarti ping 85 tadi berarti 85 juta. Tapi sekarang 1 gram emas 24 karat pinten Bu? Ada yang jualan emas 1 gram pinten? 1 juta langkung loh, sekitar 1,3 lah itu kalau saya hitung, kalau 1,3 itu sekitar 100 belasan, 113 atau berapa itu, sekitar itu. Jadi kalau sekarang itu kita punya uang 50 juta sudah dianggap kaya belum? Belum wajib zakat. Tapi kalau sudah mencapai nisab, nanti kita miliki selama 1 tahun, haul. Kalau ini bulan apa ini? Bulan Muharram kita mulai kaya. Kok sampai bulan Muharram nanti uang kita masih di atas nisab, berarti kita sudah mulai wajib zakat. Berapa? 2,5%. Next, apa itu 200 yuto? Berarti zakatnya 5 juta. 400 yuto, zakatnya 10 yuto. Kalau duitnya 100 juta, 200 juta, bayar zakat itu lenteng. Tapi ada loh yang dicoba oleh Allah itu dengan apa? Kekayaan. Punya duit 1 triliun. Bu, bingung ya ngitung 1 triliun. 1 triliun itu 1000 miliar. 1000 miliar. Jadi naik 2,5-nya piro berarti? 25 miliar. Jadi kalau kita punya uang 1 triliun ditabung di bank itu ya, itu berarti zakatnya per tahun 25 miliar. Bu, siap keluarkan duit 25 miliar? Eman-eman gue.
Kowe nggo bangun masjid iki stop markotop iki 25 miliar itu. Itu zakat setahun itu. Kalau duitnya 1 triliun. Lah itu konglomeratnya duitnya kan ratusan triliun. Bayangkan kowe. Jadi kudu piro? Itu ora gampang loh itu. Maka jenengan perlu bersyukurlah itu. Duitnya gurung 100-200 juta, jadi zakatnya 2,5 juta, centeng 5 juta itu centeng itu. Ini zakatnya 5 miliar, 10 miliar, itu orang gampang itu. Mikir duit 5 miliar itu, iki tak kayak gitu kan gitu. Itulah cobaan kita. Tapi mudah-mudahan bagi kita yang mendapat nikmat ini, ujian ini, tetap taat kepada Allah, mengeluarkan zakat. Wa tasuma Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah kemarin kita juga sudah melaksanakan. Kecuali ibu-ibu yang haid pun rampung dereng Bu. Jangan dindede dia. Lebih cepat lebih baik. Nyaur utang itu lebih cepat lebih baik. Kalau sekarang masih nyaur utang ya belum lunas ya segera dilunasi. Bapak-bapak ibu-ibu, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Dan kamu beribadah haji. Ibadah haji itu bapak-bapak ibu-ibu, itu sama persis seperti sholat gratis. Orang bayar ibadah haji itu. Jenengan kalau warga Mekah mau ibadah haji sudah tinggal pakai pakaian ihram, nanti ke hari tarwiyah ke Mina, nanti kemudian ke Arafah, kemudian ke Muzdalifah nginep di sana, nanti subuh-subuh pergi ke Mina, lempar jumrah ke Masjidil Haram, tawaf, sa'i, sudah tahallul selesai. Hajinya selesai, gratis. Tapi sing kita menyebut mahal itu janjane pesawate iki lho. Pulang pergi dari Indonesia ke Saudi itu ora murah. Nginep neng hotel 40 dino atau 30 dino lah sebulan penuh. Jangan kalau nginep neng Tawamangun satu malam pinten? Anggap 500.000 ya peng 30 dino kan gitu. Itulah yang menjadikan ibadah haji itu kesannya memang mahal. Kenapa? Ya karena kita posisinya sangat jauh dari Mekah. Nah, Mekah itu gratis. Tapi mudah-mudahan sudah banyak yang mendapatkan kesempatan untuk mengunjungi rumah Allah untuk beribadah umrah dan haji. Tapi kalaupun kita ada yang belum, kita mari berdoa. Mudah-mudahan suatu saat kita diizinkan oleh Allah, kita diundang oleh Allah untuk bisa berkunjung ke rumahnya. Karena ibadah umrah haji itu undangan. Rasul kan sebut al-hujjaj wal umaru waftullah. Jamaah haji, jamaah umrah itu undangan Allah, diundang. Jangan nek mantu apa semua orang diundang? Tidak. Yang diundang itu yang kita pentingkan itu kita undang. Allah juga demikian. Maka berdoa mudah-mudahan kita juga termasuk yang akan diundang oleh Allah. Nah, insya Allah undang itu jalannya bisa apa saja. Saya ibadah haji itu waktu jadi mahasiswa di Baghdad dekat musim haji, pas nulis tesis itu ya, baru rampung saya nyoba minta lewat KBRI. Alhamdulillah dapat. Jadi masuk itu padahal mahasiswa rong duwe pekerjaan, rantai duit tapi bisa masuk ke Masjidil Haram untuk beribadah haji sekaligus ngawal jamaah haji karena sebagai petugas haji. Alhamdulillah. Jadi jalan insya Allah bisa banyak jalan. Di antaranya tentunya juga punya kemampuan untuk membayar ongkos haji dengan mudah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian berbahagia, kalau 5 rukunnya itu kita jalankan berarti kita muslim. Lah kita tentang ini syariatnya ini, ora gelem salat, ora gelem puasa, ora gelem zakat, itu nanti yang masuk surga KTP netok. KTP ini Islam tapi ora gelem zakat, ora gelem salat, ora gelem puasa, ya sudah, sing masuk surga KTP ini, kita ini masuk neraka. Nauzubillahi min dzalik. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian berbahagia. Yang kedua, karena waktunya juga sudah mepet, langsung yang ketiga saja. Al-Islam. Apa itu Al-Islam? Al-Islam secara filosofis. Ini definisi yang diberikan oleh Profesor Dr. Abdul Karim Zaidan. Al-Islam secara filosofis. Apa itu Al-Islam? Jangan juga bisa baca dalam tadi kitab Ushul Dakwah tadi.
Al-Islamu huwa, Islam itu adalah al-ajwibatu as-sahihatu al-haqqatu li salasati as'ilatin syaghalat uqulal bashari fil qadimi wa fil hadis. Min aina ji'na wa limadza ji'na wa ila ainal masir. Ini definisi Islam secara filosofis. Apa itu? Islam itu adalah al-ajwibah. Islam itu adalah kumpulan dari jawaban-jawaban as-sahihah, yang benar, al-haqqah, yang tepat, li salasati as'ilatin, dari 3 pertanyaan penting, syaghalat, yang selalu menyibukkan, uqulal bashari, akalnya manusia, akal kita ini, fil qadim wal hadis, sejak zaman dulu sampai sekarang, sampai hari kiamat nanti. Jadi Islam itu jawaban yang tepat, yang benar dari 3 pertanyaan penting yang selalu menyibukkan akal pikiran manusia sejak zaman bahula sampai nanti hari kiamat. Apa itu ketiga pertanyaan? Yang pertama adalah min aina ji'na, dari mana kita datang. Itu pertanyaan pertama. Itu yang bisa menjawab dengan tepat adalah al-Islam. Ibu-ibu, kalau kita ditanya awake dhewe iki kok ujug-ujug urip ning Jaten, kok ngendi ta awake dhewe itu ujug-ujug kok urip ning Jaten? Dari mana kita ini? Bapak-bapak, ibu-ibu, saya ke Masjid As-Salam nih, As-Salam ya. Ke Masjid As-Salam baru pertama kali. Mohon maaf, baru pertama kali diundang Pak Mamuji itu di Masjid As-Salam. Saya pakai Google tadi saya menuju masjid ini. Saya baru kali ini melihat masjid yang luar biasa megahnya ini. Saya baru sekali ini masuk, tapi akal saya mengatakan bahwa masjid itu magrong-magrong ngeten iki, pasti ada yang bangun. Nggih napa mboten? Niki akal iki. Roh napa mboten? Ora roh. Enggak ada berita itu di surat kabar, oh itu masyarakat Jaten bangun masjid asal. Saya nggak pernah dengar itu. Tapi begitu saya datang di sini, akal saya mengatakan pasti ada yang bangun. Itu akal. Ini yang memberikan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yakin 100% apa 90%? 100%. Mesti ada yang bangun toh? Yakin, itu akal. Ini yang memberi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaan saya tambah. Ora gur masjid. Saiki bumi kita. Awake dhewe ning Jaten jarine bacane bumi. Bumi ini mengelilingi matahari kan gitu toh. Bulan mengelilingi bumi kita. Nanti planet-planet juga mengelilingi. Itu siapa yang buat? Nek enek mosok ora ana sing gawe. Pertanyaan kan akal kita gitu. Kira-kira ada nggak yang membuat matahari itu? Yang membuat planet-planet itu kira-kira ada nggak? Mesti ada. Akal kita mengatakan pasti ada. Ra mungkin ujug-ujug enak. Kayak masjid kita itu loh. Ra mungkin ujug-ujug megah kok ngene iki ra enek sing bangun. Mesti itu 100% enek sing bangun. Rasa ragu-ragu. Masa sing bangun wonge kaya awake dhewe ngene lho. Kira-kira mampu enggak nek wong kaya awake dhewe ini bangun apa itu bumi ini? Apa itu menciptakan bumi, langit dan isinya? Kira-kira memper napa mboten? Wonge gur kaya dedege gur kaya awake dhewe ngene iki. Memper napa mboten? Ora memper. Ora memper itu, kan gitu. Ini yang menciptakan alam ini. Yang menciptakan tanaman-tanaman. Tanaman di depan kita ada tanaman mangga. Mesti engko wae ya mangga. Enak mangga wae wit kambil lho. Enak rapi men. Ra enek sing salah. Jenengan nanam padi, itu ya nanti panen padi itu. Ora panen mangga, karena sing ditanam padi. Ini luar biasa, sangat teratur. Hewan-hewan pun sama itu. Kalau kita memelihara sapi, nanti lahir ya lahir sapi, bukan gajah atau yang lain-lainnya. Ini yang namanya alam kok begitu teratur. Iki janjane sing nyiptakan siapa ini? Sing buat iki sapa kan begitu akal kita. Allah mengajarkan kita, akal kita untuk apa? Untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat yang pertama turun adalah Iqra, bacalah. Membaca alam ini juga kita baca. Ketika akal kita
baru bertanya-tanya, janjane sapa nek masjid iki genah, menungso itu iso. Sing penting dia ahli di bidang teknik bangunan lah kira-kira itu, insinyur lah. Bisa itu nanti punya ilmu tentang membangun. Lah, kalau alam ini siapa ini yang menciptakannya? Begitu teratur, tidak ada yang salah. Itu planet ini kalau tabrakan rampung kita itu, habis itu. Tapi begitu teratur sehingga alam kita ini seperti ini, indah sekali. Siapa itu yang menciptakan? Ketika akal kita sibuk, ternyata Allah berfirman, "Qul," katakanlah hai Muhammad, "Huwallahu ahad." Yang kamu pikirkan tadi, siapa yang menciptakan ini itu tadi, itu adalah Allah yang Maha Allah, yang Maha Ahad. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, itulah min aina ji'na. Kita ini semuanya datang dari Allah. Coba kalau kita lihat ayatnya, ini sudah ayat ini turun sudah 1400-an tahun yang lalu, ketika ilmu kedokteran belum maju, belum ada itu apa itu bisa melihat dalamnya badan kita itu, perkembangan apa itu bayi itu belum ada ilmu itu. Tapi lihat proses penciptaan manusia ini. Allah berfirman, "Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin." Dan sungguh aku telah menciptakan manusia itu dari saripati tanah. Ternyata dari mana kita? Kita ternyata dari Allah, kita diciptakan oleh Allah dari saripati tanah. Percaya apa mboten, Bu? Kalau kita ditanya, "Bu, Pak, jenengan kok jujuk anak ning Jateng?" Ya kan aku dilahirke karo bapakku, bapak ibuku, dari orang tua. Lah orang tua jenengan, ya dari orang tuanya. Dari orang tuanya. Sekarang kira-kira bapak-bapak ibu-ibu kita tuh makannya apa? Makannya kalau tidak apa itu daging-dagingan, ya sayur mayur. Daging saya daging sapi, daging kambing. Apa yang dimakan daging? Yang dimakan kambing, sapi? Rumput. Kan itu lah. Rumput itu kalau tidak ada media tanah bisa hidup enggak? Tidak, itu dari saripati tanah hidupnya itu. Dimakan kambing kita, sapinya dimakan manusia. Kita itu sebenarnya kalau kita lihat-lihat memang benar kita itu dari saripati tanah itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, maka kalau filosofinya Allah itu ketika menciptakan, nanti jangan bisa membaca surah Al-Baqarah ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian semua yang ada di muka bumi ini. Allah ciptakan untuk kita. Berarti bisa kita manfaatkan, berarti asalnya bisa kita konsumsi. Kecuali nanti yang diharamkan, hurrimat alaikumul maitah, diharamkan atas kalian bangkai, darah, daging babi. Nah, kalau diharamkan berarti kita tidak makan. Tapi kalau tidak ada larangan, berarti itu bisa kita manfaatkan, bisa kita konsumsi. Tanah, udara, air, matahari, makhluk-makhluk yang tidak hidup itu Allah ciptakan untuk makhluk yang ada di atasnya yang hidup. Seperti tumbuh-tumbuhan, maka tumbuh-tumbuhan ngambil air, nyerap saripati tanah, tidak masalah karena memang diciptakan untuk itu. Lah, tumbuh-tumbuhan itu diciptakan oleh Allah untuk siapa? Untuk makhluk yang ada di atasnya. Maka kalau hewan makan rumput, ora apa-apa, karena memang diciptakan untuk itu. Dan manusia ternyata dipersiapkan Allah. Tadi alam makhluk-makhluk yang tidak hidup, termasuk air, kemudian tanah, rerumputan, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, hewan-hewan, itu semua tadi Allah ciptakan untuk manusia. Jadi kalau kita beleh sapi itu, memang sapi itu diciptakan oleh Allah untuk manusia, nggak ada masalah, ora dosa. Beleh sapi untuk dimakan, kecuali kalau beleh sapi di gua itu ya tidak diperbolehkan. Nah, kalau untuk dimakan lah itu memang diciptakan oleh Allah untuk manusia. Itulah Allah. Jadi kita makhluk Allah yang paling mulia. Jadi semua apa itu ciptaan Allah tadi diciptakan untuk apa? Khalaqal lakum ma fil ardi. Diciptakan untuk kita. Tsumma ja'alna nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami jadikan saripati tanah itu menjadi nutfah, air mani, fi qararin makin, yang tersimpan di tempat yang
kokoh. Yang kokoh ini artinya di rahim seorang ibu yang hamil. Summa khalaqnan nutfata 'alaqatan. Kemudian kami jadikan air mani itu 'alaqah. 'Alaqah di sini diartikan segumpal darah. 'Alaqah. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, kita yang belajar bahasa Arab, 'alaqah itu maknanya sesuatu yang menggantung. Mu'allaqun, yang tergantung. Ini tafsirannya benar, segumpal darah. Karena memang segumpal darah itu posisinya menggantung di rahim seorang ibu. Maka 'alaqah itu segumpal darah yang menggantung, itu artinya begitu. Segumpal darah yang menggantung di rahim seorang wanita, itu makanya itu 'alaqah. Kami jadikan 'alaqah atau segumpal darah tadi mudghatan, segumpal daging. Fa khalaqnal mudghata 'idhaman. Kami jadikan segumpal daging itu tulang belulang. Fa kasawnal 'idhama lahma. Kemudian kami bungkus tulang belulang itu dengan daging. Tsumma ansya'nahu khalqan akhar. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbeda dari yang lain, makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah ilmu kedokteran maju, ternyata cerita ini, kisah ini, proses terbentuknya manusia persis nggak ada yang beda. Mengapa? Karena yang mengucapkan ini adalah yang menciptakan kita, bukan dari Nabi Muhammad, tapi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya sama. Bisa Qur'aniyah, bisa kauniyah. Karena Quran ini firman Allah, kauniyah ini ciptaan Allah, maka antara alam dengan Al-Quran nggak mungkin bertentangan, sumbernya satu. Itulah bapak-bapak, ibu sekalian yang berbahagia. Yang pertama, ternyata sudah kita bisa menjawab bahwa kita semuanya ini datang di sini, hidup neng jaten ini, ternyata kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang kedua, limadza ji'na? Untuk apa kita ada di jaten ini? Untuk apa? Ibu-ibu urip nang jaten nggo apa iki? Ya pagi bangun pagi, nanti ada yang belajar, ada yang bekerja, nanti malam-malam istirahat, tidur, pagi lagi beraktivitas lagi. Janjane nggo apa lagi urip ini? Siklus kan gitu aja. Pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam. Kan begitu kita ini. Untuk apa? Lalu untuk apa kita hidup itu? Kaya gur ngentekke umur wis teko mati wis. Begitu. Untuk apa sebenarnya? Tujuannya untuk apa kita hidup itu? Ternyata ketika bertanya, janjane awake dhewe itu nggo apa urip nang kene iki? Ternyata kita membaca surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mau beribadah kepadaku. Ternyata tujuan Allah tadi menciptakan kita, termasuk yang hidup di jaten ini, dimanapun di belahan bumi ini, ternyata Allah ciptakan manusia ini agar mereka mau menyembah Allah, mau beribadah kepada Allah. Jadi bu, bapak-bapak, lalu apa tujuan hidup kita? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu baik yang mahdhah maupun yang ghairu mahdhah. Ibadah yang murni maupun ibadah yang tidak murni. Ibadah murni itu apa bu? Pak, apa bedanya ibadah murni dengan ibadah yang tidak murni? Ibadah mahdhah dengan ghairu mahdhah. Apa niku bedane? Kita diciptakan oleh Allah tujuannya apa? Untuk beribadah. Baik ibadah yang murni maupun yang tidak murni. Ibadah mahdhah atau ibadah murni itu memang ibadah itu tujuannya satu, hanya untuk mendapatkan akhirat, hanya untuk mendapatkan pahala Allah, hanya untuk mendapatkan surga Allah. Maka ibadahnya disebut ibadah yang murni, hubungannya murni vertikal antara seorang hamba dengan Al-Khaliq. Itu namanya ibadah murni. Maka ibadah murni seperti sholat, puasa kita, ini benar-benar hanya untuk apa? Dapat pahala, dapat surganya Allah. Semakin baik sholatnya, semakin tinggi nanti derajatnya di sisi Allah. Itu tidak ada kaitannya dengan dunya.
Apakah semakin rajin sholatnya semakin kaya? Enggak. Yang paling kaya di Indonesia sinten? Pak Hartono gitu. Mas Hartono, Pak Hartono. Yang punya Hartono Pak nih lho. Yang punya BCA, yang punya Jarum, kan wong siji. Terkaya, duitnya sekitar 400 triliun. Nek 400 triliun itu nek duit 400 triliun, dihitung zakate nek 102,5, 410 triliun. Nek dadi muslim zakatnya 10 triliun. Bayangkan satu orang duitnya 400 triliun. Ora gampang lho kuwi. Salat apa mboten? Enggak salat. Jadi kalau orang mengatakan semakin salat semakin kaya, salah. Salat itu untuk mendapatkan pahala dari Allah, mendapatkan surga Allah. Semakin rajin dan baik salatnya, maka semakin tinggi derajatnya di hadapan Allah nanti. Maka salah orang ingin harta salat tok ora gelem kerja. Orang itu apa-apa. Karena zakat benar-benar ibadah yang murni. Puasa juga ibadah yang murni. Karena kalau kita salah tujuan, nanti akhirnya sholat males. Aku sholat kat dhisik. Kain cilik teko tuwek ngene iki, tuku pit montore jek. Ngredit ra rampung-rampung. Kuwi sing ra tau sholat iki gonta-ganti mobil, akhirnya kita enggak nek ora rasa sholat. Ra enek fungsine. Fungsinya tidak di dunia ini, fungsinya sholat ini di akhirat nanti. Neng dunia rong enek fungsine, fungsi nanti berfungsi. Sholat kita ini fungsinya, manfaatnya ketika kita sudah dipanggil oleh Allah, baru disitulah fungsinya. Dan nanti tidak bisa diganti apapun. Orang yang punya duit 4 miliar, 400 miliar atau triliun ini, nanti kalau tidak dapat hidayah, dia dipanggil oleh Allah, nanti kepengen mbok tak ganti kuwi. Nggo aku ora salat ning iki triliunku tak entekke nggo ganti, enggak bisa dihitung. Maka ibu-ibu, niki harta yang luar biasa besarnya, tapi fungsinya kapan? Nanti setelah kita meninggal. Ketika kita hidup belum berfungsi. Seperti ketika kita diciptakan oleh Allah. Bapak-bapak ibu, kita diciptakan oleh Allah kan tadi berupa tadi ya, segumpal daging. Kita bayi di dalam kandungan. Butuh tangan enggak? Bayi yang ada di kandungan ini butuh tangan enggak? Makan kan tidak perlu pakai langsung asupannya kan dari apa itu ibunya toh. Butuh kaki enggak? Enggak butuh. Ketika bayi itu masih di kandungan ibunya, ora butuh tangan, ora butuh kaki. Tapi mengapa Allah ciptakan tangan dan kaki? Itu manfaatnya untuk nanti setelah dia keluar dari situ. Setelah dia keluar dari rahim ibunya, urip neng dunia ini, barulah nanti di dunia ini ternyata kedua tangan dan kakinya bermanfaat. Sama, sholat kita di nang ini ora ada fungsine, belum ada manfaatnya. Kapan? Nanti setelah kita dipanggil oleh Allah, kita masuk ke alam akhir, disitulah manfaat dari sholat kita, dari ibadah kita. Maka mari kita beribadah semangat. Jangan wah aku ibadahkan dhisik ra sugih-sugih. Apa itu nyalon ke raja didati? Sholat nggak ada hubungannya dengan jabatan. Semakin rajin sholatnya jabatannya kok numpuk-numpuk, tidak. Bahkan jari ini saya nggak tahu, nanti di cross check. Di sana yang banyak jadi pejabat itu sholatnya ra karuan loh malah. Sing sholatnya wape-ape malah ra tau dadi ya, karena tidak main suap. Saya tahu sholat paling main suap lah ini. Wallahu a'lam bishawab. Artinya apa? Sholat kita itu nggak ada hubungannya dengan jabatan, nggak ada hubungannya dengan kekayaan. Ini hubungannya dengan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ibadah yang pertama, ibadah yang murni. Yang kedua, ibadah yang tidak murni. Mengapa disebut ibadah itu tidak murni? Karena ada pentingan akhirat, tapi juga ada pentingan dunia. Tujuan akhirat ada, dapat pahala dari Allah, tapi juga ada keuntungan dunia. Contohnya bisnis, jenengan dagang, dodolan, kulaan HP regane 2 yuta, didol 2 yuta 100. Jujur, tidak menipu. Dalam dagang tidak mengambil riba, tidak mengelabui orang, dan lain sebagainya. Larangan-larangan agama dihindari. Jadi berdagang menurut aturan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia dapat pahala dari Allah, dapat keberkahan dari Allah, tapi dia juga dapat keuntungan dunia. Maka disebut ibadahnya tidak murni. Karena orang yang dagang ada yang beribadah yang tidak loh. Nek semau gue
semua cara digunakan sing penting untung, orang nganggo aturan Allah itu ya gur untuk keuntungan dunia tapi nggak dapat pahala dari Allah. Itu bukan ibadah. Gur kerja dan kerja tapi nggak ada ibadahnya. Tapi kalau niatnya untuk mengharap pahala dari Allah, untuk mendapatkan akhirat, maka kerja kita ini ada pahalanya karena itu bagian dari ibadah. Kok bekerja minum saja, jenengan minum glegek mangan telap-telep. Kalau tidak punya niat, ya gur mangan, nyambung urip. Tapi kalau bismillah ya Allah, mudah-mudahan dengan makan minum saya tetap sehat, bisa berdakwah lagi, bisa beribadah lagi, bisa berjuang lagi untuk mengharap pahalamu. Mangan minum ada pahalanya. Kenapa? Karena dengan niat yang benar tadi menjadi ibadah. Maka kalau kita memahami ayat ini, Allah menciptakan kita itu hanya untuk beribadah. Baik ibadah yang murni maupun ibadah yang tidak murni. Maka kalau sahabat Abu Dzar Al-Ghifari berkata, "Ij'alid dunya majelis saya ini, jadikanlah kamu hidup neng dunia ini cukup 2 ruangan." Bu, Pak, ini nasihat dari sahabat namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Kalau kamu ingin bahagia dunia akhirat, urip neng dunia, jadikan dunia ini hanya 2 ruangan, punya 2 ruangan saja. Urip neng dunia hanya 2 ruangan saja. Majlisan fi thalabil halal, yang 1 ruangan untuk mencari yang halal-halal. Wa majlisan fi thalabil akhirah, yang 1 ruangan untuk mencari akhirat. Habis mencari akhirat, mencari yang halal. Habis mencari yang halal, mencari akhirat lagi. Habis dari mencari akhirat, mencari yang halal-halal. Pokoknya antara dunianya halal sama akhirat, halal akhirat. Insya Allah hidup kita hanya di 2 ruangan itu, kita bahagia dunia akhirat. Bahkan beliau mengatakan, wasalisu yadurruka walayan pauka. Kalau kamu membuat ruangan yang ketiga, sok-sok tidak bermanfaat, bahkan sok-sok membahayakan. Di luar halal dengan akhirat maksudnya. Kok bikin ruangan yang ketiga itu bisa membahayakan. Ya nek halal kan berarti haram-haram. Nah, itu berarti akan membahayakan kita. Bapak-bapak, ibu sekalian yang berbahagia, Rasul pernah punya nasihat kepada kita. Luar biasa nasihatnya Rasulullah ini. Kun, jadikanlah kalian fit dunya, hidup di dunia ini ka'annaka gharibun, seakan-akan kamu itu orang asing. Jadi Rasul bersabda, manusia, sahabat-sahabatku, wahai umatku, jadilah kamu hidup di dunia ini seakan-akan kamu itu orang asing. Saya itu pernah merasakan jadi orang asing ketika belajar di Baghdad. Wong Indonesia itu kira-kira mahasiswa sekitar 40-an, ditambah diplomat. Hanya itu kita merasa asing sekali. Maka waktu saya belajar di Baghdad, 1, belajar mempem, endang rampung, nanti biar segera lulus dan pulang lagi ke kampung halaman saya di Wonorejo Purwokerto itu. Kalau pondok pesantren Imam Suhodo yang putra itu baratnya 100 meter itu rumah saya. Bapak-bapak, ibu sekalian yang berbahagia, mengapa saya di Baghdad itu saya dapat beasiswa loh, Bu? Ibu kota Irak itu dengan kampung halaman saya, ya jelas mape kono loh, kono ibu kota kok. Dan gratis, listrik gratis, semuanya gratis, dapat asrama, belajar, semuanya serba gratis. Enak sekali urepe. Tapi tetap karena saya orang asing di sana, wes pokoknya ndang belajar di Lampung, ndang mulai. Kenapa? Kampung halaman kita di Wonorejo Purwokerto. Sama ibu-ibu nanti. Sama ini maka awabiru sabilin, atau seakan-akan kamu itu pelancong, orang yang bepergian jauh itu. Ibu-ibu pernah punya saudara di Jakarta mboten, Bu? Pernah diajak, Bu, Mbak, Pak D, Mbak D, yo dolan neng omahku neng Jakarta. Jakarta itu karo Jaten kira-kira apa endi itu? Megah pundi? Megah Jakarta. Tapi ibu saya yakin, mbah-mbah, bapak-bapak diajak ponakane, diajak anake putune neng Jakarta, aki sedina rong dina wis teko, Nduk, aku wis tok tukoke tiket Bali yang Jaten apa urung? Gitu, baru ke sana. Lah buat Jakarta sehebat apa? Jenengan teng Amerika toh diajak nanti piknik yang Amerika. Itu naik ada scalingan. Kapan iki Bali yang Jaten kan kata itu. Itu kenapa kampung halaman kita.
Maka Rasul bersabda, jadilah kamu di dunia asing. Seperti kalau jenengan baru di Jakarta itu loh, endang mulih, kapan mulia kan gitu toh. Sama. Jadilah kamu asing di dunia ini. Kapan mulia? Mengumpulkan pahala, beramal, beribadah, endang nanti ketemu Allah untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, pernah Bu dapat cerita yang judulnya itu penyelam mutiara. Penyelam mutiara. Mutiara biasanya berada di dasar laut. Goleke ora sembarangan. Lagi ada orang yang handal di dalam mencari mutiara. Tapi sayangnya dia tidak punya tabung oksigen. Ra iso nyilem dalam waktu yang lama. Kebetulan ada orang yang punya tabung oksigen. Mas, yuk kerjasama. Aku tukang golek mutiara. Kowe ndek tabung oksigen, wis tak nggone engko nek entuk mutiara paruan, gelem ora? Oke, setuju. Terjadilah kesepakatan. Sing duwe tabung oksigen minjemkan tabung oksigen, golek mutiara nanti bagi dulu. Setelah perjanjian terjadi, nyemplunglah penyelam mutiara itu. Biur masuk ke lautan yang luas itu. Tapi ternyata di tengah laut dia melihat ikan yang bermacam-macam, warnanya merah, biru, hijau, oranye. Wah, dia ngejar-ngejar ikan itu. Begitu sudah puas, wah, ternyata rumput-rumput laut indah sekali. Dia mengumpulkan rumput-rumput. Wah, ternyata pasir di laut itu indah. Dia mengumpulkan pasir. Wah, ternyata karangnya itu juga indah. Baru ribut dengan itu tadi. Tahu-tahu tabung oksigen titit, 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 tondo oksigennya wis entek. Wah, masya Allah. Rung sempat golek mutiara. Padahal tadi tujuannya untuk apa? Untuk golek mutiara. Tapi semuanya dicari, hanya satu yang tidak dicari. Mutiara ini tadi loh, malah tidak dicari. Kira-kira tetap golek mutiara atau munggah? Lek ngeyel mati ning jero lho. Kentekan oksigen, yo terpaksa munggah, urusan belakangan. Akhirnya begitu. Begitu sampai di atas, sing duwe tabung oksigen, tekoke yo tegas. Entuk pira mutiara niki? Entuk pira mutiara iki? Piye jawabe? Sek. Aku duwe iwak akeh. Iwak sing ning jero mau ketok apik. Wah, enggak, aku ora gelem iwak iki. Aku golek aku pae mutiara endi? Sek, aku duwe rumput yang di dalam laut tadi indah sekali. Soalnya sering duri bane ya pelik kae. Mah, kira-kira lho, penyelam mutiara mau disengeni karo sing duwe tabung oksigen apa mboten? Sesengeni apa mboten? Sengeni mesti. Itulah gambaran manusia. Allah ciptakan kita untuk apa? Untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi jabatan kita kerja, kekayaan kita kejar, kehormatan kita kejar-kejar. Tapi satu-satunya sing ora digoleki ngibadah. Begitu sudah mau mati, baru kelingan, urung sholat, urung poso, urung apa-apa. Begitu dipanggil, Allah marah kepada kita. Kamu saya kasih, saya ciptakan untuk ibadah kok. Kabeh tok goleki kecuali ibadah itu. Na'udzubillahi min dzalik. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, yang terakhir, pertanyaan ketiga, karena waktunya udah tinggal 2 menit lagi. Wa ila ainal masir, kemana kamu nanti kembali? Kemana kita kembali, Bu? Wa ilallahil masir, kita nanti semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebagai penutup, Bu, saya tampilkan hadis ini, ayat ini. Allah berfirman, orang-orang ateis, orang-orang yang tidak beriman itu meragukan nek awake dhewe itu tenggelam di laut, dimakan iwak hiu atau kena bom, remuk, mosok iso bali meneh tonggo. Tulang belulang jenengan te kostate itu, tulang apa itu patah nyambung aja suwe banget tuh ra iso wutuh kok gitu. Ini udah remuk, mosok iso balik. Mereka menyaksikan. Tapi ketika manusia itu menyaksikan, apa jawaban Allah? Kok jangankan kok tulang belulang kamu, jari jemari kamu nanti tak kumpul ke secara sempurna, enggak ada yang salah. Ternyata setelah ada ilmu sidik jari, ternyata tidak ada manusia yang punya sidik jari yang sama. Jika ada pencuri nyolong neng omah,
bar nyolong apa-apa, laya-laya ngombe sik melayu. Tangkap polisi. Padahal nggak ada CCTV. Tapi dari mana? Dari sidik jari kita ini nggak bisa dihapusi. Itulah sidik jari. Orang ragu apakah kita nanti bisa kembali sempurna badan kita ini, maka ternyata kok jangankan tulang-tulang, jari-jari jemari kamu nggak ada yang tidak ada yang rusak, bahkan tidak ada yang kewalik, tidak ada yang keliru. Maka mari kita benar-benar percaya, seorang muslim wajib percaya. Mudah-mudahan kita telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita gunakan hidup di dunia itu hanya untuk beribadah, baik secara mahdhah tadi, sholat puasa kita, atau semua aktivitas kita, kerja kita, belajar kita, aktivitas yang baik yang kita niatkan untuk mengharap pahala Allah, maka ini juga bagian dari ibadah kita. Kalau hidup kita di dunia untuk beribadah kepada Allah, insya Allah kapanpun kita dipanggil oleh Allah, kita ridho kepada Allah, dan Allah pun ridho kepada kita, dan Allah akan memasukkan kita ke surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang sedikit ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang surya tetap bersinar, syahadat dua melingkar, warna yang hijau berseri membuatku rela hati. Ya Allah, Tuhan Rabbiku, Muhammad junjunganku, Al-Islam